Apa jadinya jika seorang ilmuwan jenius mempunyai obsesi yang tinggi terhadap kematian dan ingin melampaui batas manusia, ingin diingat oleh sejarah dengan menciptakan monster. Tapi setelah ia menciptakannya, ia malah kabur dan lari dari tanggung jawabnya. Nah, itulah yang terjadi di film Frankenstein terbaru 2025. Bagaimana keseluruhan filmnya? Mari kita bahas. Game. Yo, balik lagi bersama gue di channel Absurd Dia. Hidup absurd, film absurd, review pun absurd. Nah, selamat datang bagi kalian semua ya di channel Absurd Dia. Jadi pada video kali ini kita akan ngebahas atau nge-review film Frankenstein 2025. Film ini baru rilis ya kemarin tanggal 7 November di Netflix ya Pak ya. Bagi kalian yang belum menonton, kalian wajib menonton ya, karena ini review atau pembahasan ini agak spoiler gitu. Jadi kalian nonton dulu baru balik lagi ke video ini ya kalau ada penonton. Oke. Jadi kita akan membahas film Frankenstein 2025. Nah, bagi kalian yang belum tahu Frankenstein itu apa? Nah, Frankenstein itu adalah seseorang ilmuwan jenius yang menciptakan monster dengan motif dia mempertanyakan kematian. Masih banyak yang mengira Frankenstein itu adalah monster, padahal bukan. Frankenstein itu adalah ilmuwan jenius yang ngeciptain monster. Kisah Frankenstein ini diadaptasi dari novel ya guys ya. Pembuat novelnya adalah Mary Shelley. Dia membuat novel Frankenstein dan novel ini dibuat pada tahun 1818 ya. Emang kisah ini tuh populer banget di dunia ya, sampai banyak banget diadaptasi ke film gitu. Filmnya tuh udah berpuluh-puluhan dan film pertamanya itu rilis pada tahun 1910. Ini sekitaran 12 sampai 16 menit. Setelah itu muncullah film-film lain ya. Terinspirasi dari kisah Frankenstein. Ada yang populernya di tahun 1931, terus ada sequelnya di 1936, terus ada sampai 1950 sampai 1970 gitu ya. Banyak banget gitu adaptasi ke filmnya dari berbagai genre, mulai dari horor, tentang drama eksistensial, sampai komedi pun ada di tahun 70-an kisah Frankenstein ini. Tapi yang 2025 ini kita dikasih horor drama yang modern gitu. Dan film terbarunya ini disutradarai oleh Guillermo del Toro ya. Bagi kalian yang belum tahu, sutradara itu adalah yang ngebuat film-film Pacific Crime, terus The Shape of Water, Crimson Peak, lalu ada lagi banyak lah film-film dia ya. Pokoknya emang film dia identik dengan permonsteran. Dan kali ini dia ngegarap Frankenstein. Emang udah cita-citanya dari dulu ya. Cita-citanya Del Toro buat ngebuat film Frankenstein, dan sekarang kejadian dia yang ngedirectnya bos ya. Berbeda dari film-film sebelumnya ya kan, dimana film-film sebelumnya itu lebih ke klasik horor gitu, menegangkan tentang monster yang mengamuk-ngamuk. Nah, film terbarunya ini lebih menekankan emosional dan dramatis yang kuat. Ini lebih ngebahas moral gitu, lebih dramatis dan emosional gitu. Kita nggak dapet POV dari Victor Frankenstein pembuatnya aja, tapi kita dapet POV dari monsternya juga. Gaya Del Toro-nya emang kuat banget di sini. Nah, di film ini Victor Frankenstein diperani oleh Oscar Isaac. Nah, gila ini menurut gue cocok banget sih Oscar Isaac untuk menempatkan posisi dari Victor Frankenstein di filmnya. Nah, di sini dia dikisahkan bahwa emang dia tuh obsesi untuk membuat monster karena emang tragedi masa lalunya. Dia mencintai seseorang yaitu ibunya, tapi alhasil ibunya pun mati karena Victor Frankenstein waktu kecil itu pengen banget bertahan sama ibunya dalam waktu lama. Tapi alhasil pas dia kecil ibunya pun meninggal dan dia pun frustasi dan depresi dan mempertanyakan kematian gitu ya. Dia berasumsi bahwa kematian ini adalah kesalahan alam.
Dan alhasil dia pun menjadi profesor yang gila gitu ya, yang jenius tapi gila gitu, sampai menciptakan monster, bos. Tapi setelah ia menciptakan monster, ia pun lari dari tanggung jawabnya karena ia takut. Ia merasa ada yang sesuatu yang ia takuti dalam hal besar. Tapi uniknya di film ini, kita dikasih POV dari monsternya, bos. Bukan dari Victor Frankenstein aja. Jadi film ini tuh ada 3 babak ya. Pertama dari Victor Frankenstein, terus kedua dari monsternya, dan ketiga itu apa yang terjadi gitu di akhir. Jadi film ini dibuka setelah Victor Frankenstein diamuk-amuk oleh monsternya atau dicari-cari oleh monsternya. Dan setelah itu barulah gitu dikisah balikan dulu awal mulanya monster ini terjadi kenapa gitu. Motif si Victor Frankenstein membuat monster ini kenapa dia bisa begitu. Kita dapat POV yang kuat dari monsternya di mana dia itu merasa kesepian yang ekstrim, kebingungan terhadap dunia ini, pengen diterima di dunia dan di dunia masyarakat gitu ya. Tapi karena dia monster gitu, padahal hati dia tuh baik gitu. Sampai dia mempunyai orang-orang yang dia cintai gitu. Tapi hasil orang-orang yang ia cintai pun meninggal dan mati. Dan dia pun harus merasakan kesakitan, kepedihan gitu, luka karena orang-orang yang sudah mati. Sedangkan dia itu tidak bisa mati, dia itu tetap hidup. Mau dia dibakar di rumah gede, terus dia diledakin pakai petasan gitu, mau dia ditembakin, mau dimakan serigala, dia tetap hidup, bos. Dan hasil si monster ini minta pertanggungjawaban ke si Victor, dikejar-kejar karena si Victor Frankenstein ini kabur gitu dari tanggung jawab yang ia telah ciptakan. Yang kita kira awalnya ini bakal kayak lebih fokus ke Victor Frankenstein, ternyata enggak gitu. Ini lebih fokus ke monsternya gitu. Bagaimana monster juga sama seperti manusia gitu, butuh dikasih sayangi, butuh dipedulikan, butuh diterima di masyarakat. Karena pada akhirnya monster itu bukan soal rupa, tapi soal siapa yang berhenti mencintai. Dimana si Victor ini menciptakan monster ini dari ego, ambisi yang terlalu berlebihan, dan trauma masa kecilnya. Dan monster yang ia ciptakan itu menjadi wujud fisik dari bagian dirinya yang ia benci, yaitu keraguan, ketakutan, kegagalan, kesendirian, kan, rasa bersalah. Dan alhasil monsternya itu adalah penggambaran si Victor gitu, dari rasa ketakutannya itu sendiri. Monsternya itu atau yang disebut the creator gitu ya, ini baik gitu. Lebih manusia daripada manusianya itu sendiri, dan Del Toro menampilkannya secara bagus itu, menggambarkannya secara mantap gitu menurut saya. Victor Frankenstein ini membuat atau menciptakan makhluk tapi dia belum siap untuk menjadi ayah. Alhasil monsternya cuma dibuang gitu sebagai anak buangan saja, tidak dipedulikan dan tidak ditanggungjawabkan oleh si Victor Frankenstein, dan dibalut secara emosional gitu. Makna antara pencipta dan ciptaannya oleh Del Toro itu mantap banget. Dan pada akhirnya monster ini digambarkan menjadi sosok yang eksistensial, di mana kita sebagai penonton dikasih pertanyaan, apakah pencipta berhak menciptakan sesuatu jika ia belum siap mencintainya? Itu bukan berlaku di film saja gitu, bukan berlaku pada Victor Frankenstein, tapi itu bisa berlaku pada dunia masa kini gitu, di mana orang tua dan anak gitu, pemerintah dan masyarakat, dan sistem dengan manusia sekarang gitu. Secara filosofis masuk banget gitu, antara pencipta dan ciptaannya. Dan kita pun mempertanyakan, jadi siapa monster sebenarnya? Victor Frankenstein kah yang monster? Atau monsternya kah yang monster? Ini sudah jelas banget di sini Del Toro menggambarkan bahwa monster ini lebih manusia daripada manusianya itu sendiri. Dan kita bisa simpulkan bahwa si Victor Frankenstein lah monsternya. Keegoisannya itu mengungguli dirinya sehingga dia bisa disebut menjadi monster gitu, walaupun bukan dari wujud atau rupa ya. Dan yang gue salut penggambaran monsternya, wah ini pakai efek praktikal ya, gila ini dari goresan kulitnya gitu, benar-benar detailnya diperhatikan banget gitu ya. Make upnya benar-benar mantap, bos. Dan monsternya itu diperani oleh Jacob Elordi. Acting dia sangat berhasil gitu memerani monster The Creator ini, karena emang dari mata si Jacob Elordi saat memerankan monsternya gitu ya, suaranya bos itu bener-bener gue kagum gitu, wah ini berhasil nih Jacob Elordi. Dia pas di make up menjadi The Creator itu butuh 11 jam gitu. Jadi dia 11 jam duduk buat di make up supaya dia menjadi The Creator atau monsternya. Wah, pegel-pegel lu pantatannya. 11 jam duduk buat di make up doang, tapi alhasil menampilkan monster yang mantap gitu ya penggambarannya. Belum lagi visualnya yang menggambarkan apa yang mau ditekankan oleh Del Toro.
visual yang sangat tenang, jarang banget momen chaos, karena emang tenang banget gitu visualnya ya. Di sini tuh ketenangan di dunia yang kacau gitu. Del Toro di sini nggak mau pakai pendekatan yang udah klasik atau monster melawan manusia. Dia lebih menekankan emosional antara pencipta dan ciptaannya itu sendiri. Secara teknis udahlah nggak usah debat ya. Ini udah mantep banget teknis ya. Secara keseluruhan gitu ya, filmnya udah mantep banget gitu ya. Efek praktikal gitu dari monsternya, terus CGI udah boleh lah ya. Nah, penggambaran visual yang megah gitu dari awal film sampai akhir. Nah, sound design di sini juga bukan secara atmosfer doang gitu ya, tapi di sini sound desainnya menggambar emosional gitu dari filmnya. Belum lagi scoringnya yang mantap banget. Gitu. Kata gue mah scoring film Frankenstein ya mantap banget pokoknya. Dimana di satu waktu dalam satu waktu gitu ya di bagian rumah ketika mau ending itu menampilkan scoring 3 sekaligus dalam satu waktu. Scoring sedih, scoring tegang, scoring romansa. Wah anjing, keren banget itu memainkan scoring 3 sekaligus dalam satu waktu. Apalagi pas scene si ketika Elizabeth ini digendong oleh monsternya. Oh ini spoiler ya, tapi scene itu keren banget jujur ya. Gimana monsternya itu menggendong si Elizabeth dan ditonton oleh orang-orang di acara pernikahan itu ya. Wah itu keren banget jujur sumpah pak. Gotik banget gitu, ngerasanya gotik banget. Wah gotik cinema is back bro. Pas ini itu gue, oh scene terbaik sih. Bukan terbaik, scene favorit gue ya di film Frankenstein ya. Ketika si monster menggendong si Mia Goth. Mantap. Ya acting di ini ya beberapa karakter cukup memicut gitu hati gue, terutama Jacob Elordi gitu memerankan sebagai monster di sini the creator. Wah ini acting dia mantap sih gitu, dari mata dan suaranya berhasil menurut gue gitu, pergerakan mantap lah Jacob Elordi ya, belum lagi Oscar Isaac gitu ya, aktor underrated menurut gue gitu. Dia memerankan kembali di sini sebagai ilmuwan yang gila. Waktu itu dia di Ex Machina gitu 2015 2016 lupa gue, sekarang dia di film Frankenstein. Mantap gitu Oscar Isaac ya, rambutnya sekarang kayak kayak siapa, kayak Bob Marley. Terus ada Christopher Waltz juga ya, kita sudah lama karena sudah lama banget saya tidak menonton film dia gitu. Film dia dewanya di Django Unchained dan Inglourious Basterds. Nah, dia tampil lagi di sini sebagai orang yang ingin memanfaatkan situasi saja gitu di film ini ya. Lalu ada Mia Goth juga ya, ratu scream kita semua ya. Dia tapi lebih kalem gitu, lebih soft ya. Walaupun ada teriak-teriaknya sedikit ya, ada jiwa pearlnya gitu ya, tapi lebih kalem lah di film Frankenstein ya, nggak segila di film itu tuh sebelah yang merah-merah itu ya, teriak-teriakan itu dia di situ kan. Dan ada salah satu scene yang paling kuat, kelihatannya sederhana tapi sangat bermakna, scene ketika dialog Sun is life. Bagi kalian yang nyadar juga ini scene menurut gue powerful banget karena secara filosofis dan benang merah itu kuat. Dimana ketika pertama kali si monster ini ketika melihat cahaya matahari dia ketakutan karena ia belum siap gitu menjalani hidup ini tanpa bimbingan dan tanpa penerimaan dari orang-orang. Dan sampai akhirnya film ini ditutup dengan monster yang menatap matahari. Itu adalah simbol di mana monsternya sudah menemukan kehidupan dan matahari ini sebagai harapan hidupnya. Sun is life gitu. Seolah-olah terulang lagi gitu perkataan Sun is life, tapi tanpa diucapkan di ending film ini. Bukan adegan yang chaos atau gimana-gimana gitu. Itu adegan sederhana gitu, menatap matahari doang, tapi sangat bermakna ya. Meledak secara emosional dan filosofis banget. Makanya menurut gue ini ending film Frankenstein sangat bagus gitu ya. Berbagai aspek ini film udah termasuk kategori peak gitu ya. Kalian wajib menontonnya ini film karena emang dewa banget gini filmnya ya, tapi emang gak sedewa itu sih, masih ada kekurangan minim gitu. Dan ekspektasi gue yang terlalu ketinggian terhadap film Frankenstein ini karena emang gue udah tungguin film Frankenstein ini dari pertengahan tahun gitu ya, awal-awal tahun atau pertengahan tahun gue udah tungguin gitu film Frankenstein yang paling gue tunggu. Dia rilis bulan November ya kan, sehingga ekspektasi gue itu setinggi langit bos terhadap film ini, tapi alhasil film ini tidak bisa melampaui ekspektasi gue yang sangat tinggi ya. Ibaratnya filmnya ekspektasi segini gitu, terus realita filmnya cuma segini ya, sedikit lagi gitu bisa melampaui ekspektasi gue ya, karena emang IP-nya dewa, sutradaranya dewa gitu ya, cast-castnya dewa ya, posternya pun dewa gitu ya.
yang membuat ekspektasi gue sebandung langit gitu ya. Filmnya tetap bagus gitu, filmnya tetap wah, tapi nggak sewah yang gue harapkan. Karena emang menurut gue pembawaan endingnya terlalu terburu-buru, dimana kita tuh udah slow banget ya, maksudnya kita udah enak banget mengikuti bagian-bagian dari filmnya gitu, dimana kita mengikuti bagian dari si Victor dulu, terus mengikuti bagian dari monsternya juga, tapi pembawaan endingnya yang agak kecepatan gitu menurut gue, kayak aduh ini kok oh udah gini doang maksudnya, oke okay. Tapi tetap bagus lah, bukan kesalahan yang fatal juga gitu bagi gue itu, endingnya masih oke okay lah. Tapi emang ekspektasi gue ketinggian gitu terhadap film ini ya. Ekspektasi 9,5 tapi malah dapat 9 gitu, atau 9,2 gitu. Ya, final score buat film Frankenstein terbaru ini ya, mungkin gue kasih 9,1, 9,2 ya. Sudah mantap banget ini, peak film bagi kalian yang belum nonton, wajib nonton ini karena film yang mantap gitu ya. Film ini di Netflix ya, wajib langsung aja tonton karena baru rilis kemarin tanggal 7. Bagaimana pendapat kalian buat film Frankenstein terbaru ini? Apakah sesuai harapan atau kalian mengharapkan film horor klasik gitu? Ya, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ya, terima kasih. Mungkin segitu aja dari gua. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Terima kasih sudah menonton. Gua Absurdia pamit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Damn. Jangan lupa wajib nonton Frankenstein. Bruh.